Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Panan, selamat siang. Hari ini kita melakukan kegiatan praobservasi yang nanti akan melakukan rangkaian kegiatan observasi. Jadi awalnya dengan praobservasi, nanti pasca observasi, dan berikutnya nanti kegiatan pasca observasi gitu Pak Anan. Baik, hari ini apa yang Pak Anan dapatkan dari pertemuan kita hari ini Pak Anan? Untuk hari ini barangkali saya konsultasi untuk nanti menemukan kiranya apa yang bisa dikembangkan untuk praktik nanti berdasarkan capaian yang ditentukan, yaitu pengembangan pembelajaran yang praktik yang baik-baik. Apa ukuran keberhasilan percakapan kita hari ini Pak Anan? Berarti nanti saya dapat bayangan untuk membuat perencanaan pembelajaran yang nantinya bisa dilaksanakan. Sejauh mana nanti perencanaan itu bisa dilaksanakan supaya hasilnya, tujuan pembelajarannya dan juga barangkali tujuan peningkatan perilaku saya bisa terukur dan memang bisa dilaksanakan. Berikutnya apa yang ingin Pak Anan kembangkan gitu ya? Tujuan pembelajaran, mungkin tujuan pembelajarannya dulu nih ketika nanti kegiatan observasi gitu ya, tujuan pembelajarannya seperti apa Pak Anan? Kan Pak Anan terapkan ya anak-anak. Dan untuk tujuan pembelajaran sendiri, karena sekarang berkaitan dengan topik ekosistem yang tentang ekosistem, jadi anak-anak akan mengetahui jenis-jenis ekosistem dan komponen yang mendukung ekosistem. Kalau ada tujuan pembelajaran lain mungkin yang ingin disampaikan nanti pada kegiatan nanti Pak. Adapun tujuan kalau dari sisi pengetahuannya tadi, dari sisi keterampilannya, saya ingin coba untuk mengembangkan kompetensi komunikasi anak-anak. Baik. Kemudian mengapa hal tersebut kira-kira penting ya, perubahan perilaku peserta didik tadi? Mengapa kira-kira penting menurut Pak Anan itu seperti apa? Karena kalau menyangkut pengetahuan memang ada tuntutan dari pedoman dari CP. Adapun tadi tujuan lain yaitu kompetensi atau keterampilan berkomunikasi itu karena saya rasa di era sekarang itu anak-anak banyak mendapatkan informasi, tapi dia masih kesulitan untuk mengkomunikasikan atau masih ada keraguan, belum tahu caranya. Jadi saya berencana untuk mencoba untuk melatih atau membiasakan anak-anak untuk bisa mengkomunikasikan pengetahuannya atau informasi yang dia dapat komunikasikan. Berarti situasinya saat ini di kelas Pak Anan seperti apa? Jadi sebetulnya kalau dilihat dari satu kelas ada memang beberapa orang yang sudah bisa mengkomunikasikannya. Cuman ketika misalkan saya kasih grup yang betul-betul random dan kebetulan misalkan satu kelompok atau satu grup itu peserta didiknya yang semuanya jarang ngomong, mereka jadi susah gitu untuk mengkomunikasikannya, sedangkan biasanya berkaitan dengan penilaian. Jadi saya ingin coba meningkatkan itu supaya setidaknya bisa lebih merata, walaupun masih ada 1-2 yang masih tertinggal itu masih wajar, tapi diusahakan untuk lebih banyak yang bisa mengkomunikasikan. Baik Pak Anan. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan atau nilai plus Pak Anan dalam mencapai tujuan tersebut Pak Anan? Saya kemarin sudah coba untuk mencari metode pembelajaran seperti apa yang bisa digunakan. Saya akan mencoba untuk menerapkan cooperative learning atau jigsaw, yang mana kan di situ ada aktivitas kelompok asal, kelompok ahli, dan di mana banyak dinamika komunikasi antara peserta atau antara anggota kelompok. Misalkan dari kelompok asal dia belajar, dia menentukan tugas, itu kan ada komunikasi di situ.
ke kelompok ahli, mereka berkomunikasi, kembali ke kelompok asal, mereka mengkomunikasikan, lalu nantinya mempresentasikan di kelas. Panan merasa mungkin sudah memahami ya metode tersebut. Kira-kira apa hambatan atau gangguan kira-kira nanti yang dapat menghalangi Panan dalam melakukan perubahan perilaku terhadap tadi ya tujuan tadi kira-kira apa? Barangkali karena tadi saya mencoba untuk memilih metode jigsaw, kemungkinan perlu usaha ekstra untuk pengelolaan kelasnya supaya ketika pergantian antara sesi diskusi kelompoknya untuk beberapa sesi itu supaya tidak terlalu memakan banyak waktu gitu, lebih efektif Kira-kira apa solusi yang akan Panan lakukan lah kira-kira? Saya mau coba untuk setting kelasnya itu supaya jadi berkelompoknya tidak di meja tapi di lantai. Jadi kita bisa mengurangi waktu untuk membereskan, merapikan, atau anak-anaknya bisa lebih leluasa untuk bongkar pasang kelompoknya. Jadi di bawah itu bisa. Kemudian apa rencana Panan nih dalam mencapai tujuan tersebut? Tentunya ada pengembangannya mungkin ya. Tadi ya untuk area pengembangan pengetahuannya saya akan coba untuk, karena sebetulnya konten pembahasannya itu tidak terlalu banyak, terus ada strukturnya juga, jadi saya akan coba untuk sajikan peta konsep. Dan tadi untuk keterampilan komunikasinya saya coba untuk pakai metode jigsaw. Jadi strateginya apa Kak? Berarti untuk mencapai tujuan tersebut dengan metode jigsaw ya? Ada, karena di situ juga ada dinamika kelompok, jawab, presentasi, ada presentasi kelompok sampai itu ya, jadi ada mengelompokkan anak gitu ya, diskusi, mungkin tanya jawab, kemudian kelompoknya juga saya usahakan tadi ya. Dan kelompoknya juga Pak saya usahakan untuk tetap random. Ya mungkin kalau misalkan nanti ada beberapa kondisi seperti ternyata ini kelompoknya tidak seimbang, belum proporsional, berarti nanti juga saya akan intervensi supaya setidaknya lebih proporsional. Apa ukuran keberhasilan nih jika untuk rencana aksi tersebut Pak? Berarti ukuran keberhasilannya dan selesai sesuai dengan alokasi waktu yang pertama, yang kedua sintaknya atau tahapan pembelajarannya terlaksana di semuanya, dan yang terakhir barangkali nanti ada asesmen dilihat dari asesmen informatifnya, melihat bagaimana satu pembelajaran itu nanti tersampaikan atau tidak, akhirnya di kompetensi meningkat. Akhirnya kelihatan. Menurut Pak Anan, kira-kira mengapa strategi tersebut berarti kooperatif jigsaw gitu ya tepat untuk tujuan kita ini nih, untuk mencapai tujuan tadi? Ya seperti tadi juga yang disampaikan, jadi karena memang saya ingin coba meningkatkan di komunikasi, dengan pembelajaran komunikatif juga. Jadi yang ingin saya bangun bukan hanya komunikasi saya sebagai guru kepada peserta didik, tapi juga membangun komunikasi peserta didik dengan peserta didik, dan arah dari peserta didik ke saya juga kalau ada pertanyaan atau apa. Nah, penggunaan strategi ini ketika melihat dari referensi dan melihat dari praktik baik dari rekan-rekan guru lain, ini cukup bisa merepresentasikan apa yang ingin coba saya buat atau ingin saya kembangkan, tergambar bisa tergambar. Misalnya poin-poin yang bisa ditingkatkan itu, ini bisa ditingkatkan di bagian ini, tapi tadi komunikasi bisa ditingkatkan di bagian ini atau di tahap ini, terus kemampuan anak juga bisa lebih kritis juga. Baik Pak Anan, berikutnya siapa nih yang dapat membantu Pak Anan nih dalam menjalankan aksi inilah misalnya? Tentunya di lokasi sendiri dari pimpinan saya mengharapkan masukannya, dan juga beberapa persiapan sendiri juga didiskusikan sebelumnya mau ada metode atau strategi yang saya coba ramu sendiri, tapi ternyata
mungkin sudah ada yang mengakomodasi ya saran dari Bapak juga. Terus ya dengan rekan-rekan juga sejawat biasanya, dan kita rencana juga mau ada lesson study sehingga barangkali ada hal-hal yang masih lewat oleh saya juga bisa ditambahkan oleh rekan-rekan. Apa komitmen Pak Anang ya terhadap aksi tersebut yang akan dilaksanakan nanti lah? Tentunya saya di awal akan menyusun Perencanaan ya. Perencanaan, terus mengkomunikasikan lagi sehingga perencanaannya itu juga meminta pendapat tentang dari rekan-rekan sejawat gitu ya. Apakah ini sudah kira-kira sudah bisa terbayar, sudah bisa dilaksanakan atau tidak? Barangkali itu bentuk komitmen di awalnya. Betul. Nantinya saya juga melakukan mendokumentasikan ketika pelaksanaannya supaya nanti ketika refleksi itu bisa terdeteksi di bagian mana. Barangkali hasilnya nanti kalaupun hasilnya belum maksimal itu mungkin ada kesalahannya di bagian mana. Itu yang bisa refleksi ya. Bagaimana nih Pak Anang menjaga komitmen tersebut Pak? Itu pastinya saya terus berkomunikasi, berkonsultasi, dan saya berusaha dengan baik untuk membuat perencanaannya, mencari referensi, mendesain media juga salah satunya. Baik, terima kasih luar biasa untuk pertanyaan ini. Kira-kira umpan baliknya apa nih untuk hari ini nih, untuk tadi rangkaian dari atas sudah sampai tadi dari tujuan sampai ke tanggung jawab Pak Anang itu? Ya, saya merasa lega gitu ya Pak. Maksudnya ketika saya membuat perencanaan, terkadang masih merasa apakah ini bagaimana kalau direspon oleh biasanya biasa atau tidak. Ketika saya bisa melihat respon Bapak baik, terus baik, jadi saya lebih percaya. Mudah-mudahan ini pelaksanaannya lebih maksimal nanti ya. Baik Pak Anang, terima kasih untuk hari ini ya. Mudah-mudahan berjalan lancar kegiatan Pak Anang. Pak Anang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Silakan terlebih dahulu. Adik, ayo. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPAS. Apa kabar hari ini? Ada yang mau cerita? Kegiatan tadi pagi sampai siang di rumah sebelum
tugas. Tugas apa? Oh ya, kemarin. Bagus. Oke, sebelum kita mulai, ya, supaya lebih semangat. Siap? Semangat pagi. Kita ubah sedikit. Pagi. Semangat pagi. Oke? Coba. Semangat pagi. Ke bawah. Semangat pagi. Supaya beban-beban kita lepaskan dulu. Oke? Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cahaya dan mata, terus bunyi dan masih ingat kenapa mata kita bisa melihat benda? Gimana Ardi? 3, 2, 1, tetot. Yang lain, Ali? Karena ada cahaya. Sedikit lagi, kenapa kita bisa melihat benda? Sedikit lagi. Kenapa benda itu bisa terlihat? Karena benda itu memantulkan cahaya dan cahaya juga dapat dipantulkan sehingga mata kita bisa melihat cahaya dari sinar matahari menimpa benda-benda dan memantul ke mata kita sehingga kita bisa melihat benda. Oke, tentang melihat, coba kalian pernah melihat secara langsung pemandangan seperti ini? Kenapa? Ada yang belum pernah melihat secara langsung? Belum pernah melihat sawah secara langsung? Oke. Apa nama lingkungan ini? Sawah. Kalau sawah mah satu, kalau banyak? Apa? Persawahan. Kira-kira di pesawahan apa saja yang bisa kita temukan? Padi, lumpur. Pada pertemuan kali ini, kenapa tadi Pak Anang tanyakan tentang pesawahan? Kita akan belajar tentang apa itu ekosistem, apa saja jenis-jenis ekosistem, dan apa saja komponen yang menyusun ekosistem. Paling jelas persamaannya air. Perbedaannya apa? Satu luas, kenapa luas? Laut. Satunya apa? Perbedaan paling mendasar antara laut dan akuarium. Untuk lebih memahami tentang hal ini, mari kita berkelompok. Sekarang tolong digeser dulu tempat duduknya ke pinggir semua. Kalian cukup ambil alat tulis saja. Oke, selanjutnya Pak Anang akan membagikan kartu anggota. Merah, kuning mana kuning? Silakan berkumpul. Hijau, biru, ungu. Attention. Silakan perhatikan ke kanan. Perhatikan baik-baik. Mulai dari sekarang, setiap orang dengan nomor ini dia punya tanggung jawab masing-masing. Oke? Nomor ini menjadi tanggung jawab kalian. Kamu akan mempelajari tentang abiotik. Kamu dapat nomor 2, angkat tangan. Akan mempelajari tentang begitu seterusnya. Kalian susun. Kalian sudah kasih puzzle. Setiap kelompok berbeda-beda, tergantung dengan tugas masing-masing. Ya?
ada abiotik, ada biotik, ada produsen, konsumen, ada dekomposer. Nama. Tadi setiap orang dengan nomor yang sama sudah berdiskusi. Tadi sudah main puzzle, lalu sudah mempelajari materinya masing-masing. Sekarang secara berurutan dari nomor 1 sampai nomor 5, kalian sampaikan ke teman yang ada di kelompoknya materi yang sudah dipelajari masing-masing. Oke, mulai dari sekarang. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Akan dipilih 2 kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Apa yang ditunjukkan pada gambar? Kenapa ekosistem darat? Nah, di situ ada air kan? Alami atau buatan? Sekarang secara alhamdulillah kita sudah mempelajari dan belajar kipas misalnya. Apa saja yang kita pelajari? Ekosistem test apa? Proses hubungan timbal balik antara makhluk dengan lingkungan. Nah, ekosistem dibagi menjadi 2. Ekosistem apa jenisnya? Gitu ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan ya, dibanding biasanya. Karena tadi kalian ada aktivitas berkelompok ke sana. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, kita semangat pagi dulu. Semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Nan, hari ini kita bisa bertemu tanggal 17 September 2009. Kita bercakap-cakap lah Pak Nan ya, setelah kemarin kita melakukan observasi di kelas Pak Nan gitu ya. Nah, setelah observasi kinerja kita lakukan nih, pertemuan hari ini merupakan diskusi tindak lanjut Pak Nan. Apa yang hendak Pak Nan dapatkan nih dari pertemuan hari ini Pak Nan? Barangkali yang saya harapkan bisa saya dapatkan dari pertemuan ini berarti merefleksikan hasil praktik kinerja saya kemarin, merefleksi lalu barangkali menemukan hal-hal apa saja yang masih bisa atau masih perlu saya tingkatkan, khususnya dalam upaya meningkatkan proses pembelajaran interaktif sesuai yang menjadi target capaian. Baik, hari ini kita akan membahas tindak lanjut berarti ya, dan rangkaian observasi kinerja gitu ya, dari rangkaian kan memang rangkaian gitu ya, dari pra sudah kita laksanakan, observasi sudah kita laksanakan, sekarang paskanya sebagai lanjutan dari kegiatan observasi. Dan ini kita siap berdiskusi nih mengenai kemajuan yang ada ya dari kemarin yang kita tetapkan dari awal. Apa yang menjadi tujuan dari sisi Pak Anan sendiri nih untuk percakapan hari ini Pak Anan? Oh iya, saya tentunya menemukan hal-hal yang perlu saya tingkatkan lagi, yang perlu saya tingkatkan dalam hal ini upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran interaktif ya, secara pribadi gitu secara ya. pribadi. Berikutnya Pak Anan, bagaimana hasil refleksi Pak Anan nih setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin gitu ya? Sejauh mana nih Pak Anan telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dari awal? Kalau kemarin itu beberapa hal yang sudah saya tetapkan jadi tujuan, seperti ada beberapa yang saya jadikan tujuan itu, contohnya
salah satunya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengkomunikasikan terus menanggapi. Kemarin juga sudah terlaksana, namun memang masih belum efektif dalam artian anak-anak belum bisa secara langsung menanggapi dari diri mereka sendiri, gitu. Masih perlu ada pancingan, masih perlu ada rangsangan stimulus dari saya, tapi untuk target minimalnya sudah bisa tercapai. Mengkomunikasikan hasil belajarnya dan menanggapi memberikan tanggapan terhadap hasil belajar orang lain. Oke, baik Pak Anand. Saya kembangkan aspek pengembangannya gitu ya, mengenai aspek pengetahuan, keterampilan gitu ya, kemudian strateginya kelompok heterogen, diskusi tanya jawab dan presentasi kelompok itu yang dikembangkan gitu Pak Anand ya. Apa hal-hal baik nih yang sudah Pak Anand lakukan di kelas kemarin Pak? Oh ya, kalau untuk hal positifnya gitu yang sudah saya coba lakukan ini juga berangkat dari hal baik yang bisa dikembangkan gitu. Berangkat dari hal baik penggunaan media, saya menggunakan media visual sampai selain presentasi dari Canva, jadi secara grafis itu sudah lebih menarik gitu, dan saya coba sajikan dengan isinya yang tidak terlalu banyak. Secara pengetahuannya secara pengetahuannya cukup berimbang antara teori yang pengantar yang saya sampaikan dengan pendalaman yang anak-anak lakukan dalam kegiatan kelompok di Jigsaw itu yang direncanakan seperti itu. Kemudian untuk aspek keterampilannya seperti apa? Aspek sudah dilakukan ada sih, saya ada. Ya, aspek keterampilannya itu yang mencoba untuk dikembangkannya itu adalah kemampuan komunikasi hasil belajar anak. Jadi setelah anak-anak mengalami dinamika kelompok dari kelompok asal ke kelompok ahli kembali ke kelompok asal, dia mengkomunikasikan ke teman-temannya, lalu di akhirnya mengkomunikasikan ke di depan kelas, itu sudah terlaksana. Cuman memang kemarin juga ada masukan dari rekan-rekan lain, hasil dari refleksi saya sendiri juga, itu ada barangkali desain asesmennya yang masih bisa dikembangkan gitu. Contohnya rencana aksi lah itu. Iya, seperti itu sih. Tapi secara umum sudah terlaksana. Ya alhamdulillah gitu ya, apa yang memang diharapkan sebelumnya sudah tergambar berarti di pelaksanaan dan sudah ada rencana juga ke depan untuk pengembangan berikutnya sih gitu ya. Nah, menurut Pak Anand sejauh mana hal tersebut yang kemarin sudah dilakukan itu sudah ideal gitu? Kegiatan tadi kan menggunakan media gitu kan ya, kemudian mengaktifkan anak untuk mengkomunikasikan satu keterampilan itu, kira-kira apakah sudah ideal seperti apa? Kalau saya melihat sendiri secara saya analisis, saya refleksikan dari perencanaan yang saya susun, itu pada pelaksanaannya sudah saya bisa katakan 85% atau lebih sudah terlaksana skalanya kalau dari persentase gitu. Meskipun ya tidak menggunakan skala yang tertulis, tapi saya bisa perkirakan seperti itu. Kenapa? Karena tadi secara sintak pembelajaran sudah terlaksana semua, karena saya gunakan strateginya itu, jadi tahap pembelajarannya saya sertakan di slide, jadi saya tidak tertinggal dari awal sampai akhir itu tahapannya. Saya tinggal slide aja, sekarang tahapannya ini gitu. Jadi salah satunya dari sintak sudah terlaksana semua. Dari capaian pembelajaran anak-anak juga sudah sebagian besar sudah tercapai. Mungkin ada beberapa kompetensi dari beberapa siswa atau dari beberapa peserta didik yang memang masih perlu ditingkatkan. Jadi kalau secara umum sudah terlaksana gitu, atau sudah sesuai, yang sudah ideal. Ya barangkali ada beberapa hal yang masih perlu perbaikan itu supaya dari perencanaan dan pelaksanaannya itu bisa lebih match gitu. Baik, tadi berdasarkan skala berarti ada di posisi berapa Pak Anand? Kalau skala nilai dari misalkan kalau dari 0 sampai 10 ada di 8. Ada di 8 ya.
dari saya pribadi. Nah, berarti kan ada hal-hal yang perlu dikembangkan juga ya, misalkan sampai 9 atau 10 kan ya. Dan saya melihat memang ada beberapa catatan yang baik juga nih dalam kemarin, mengenai perkembangan ya dari tadi aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan, kemudian strateginya gitu ya. Tadi kan kelompoknya secara heterogen, kemudian diskusi tanya jawab juga ada gitu di dalam kelompok, anak aktif karena memang anak dari kelompok awal menjadi kelompok ahli dan balik lagi, nah itu artinya komunikasi elaborasi anak-anak memang muncul di sana gitu ya. Kemudian ya strategi ketiga kan tadi yang diharapkan untuk mengkomunikasikan hasil belajar melalui presentasi kelompok gitu. Dan memang bagaimana kelompok lain menganggap itu sebenarnya sudah muncul semua gitu ya di hasil tangkapan saya ini gitu, observasi. Dan saya yang melihat hal-hal baik ini dapat dikembangkan berikutnya untuk kedepannya, kegiatan berikutnya gitu. Nah, kira-kira apa nih rencana tindak lanjut Pak Anang gitu ya, yang akan direncanakan untuk hal yang perlu dikembangkan dari hal-hal tadi gitu ya. Barangkali saya juga merefleksikan beberapa dari capaian misalnya dari aspeknya atau strategi yang kemarin Ini kan aspek pengetahuan, tadi kan keterampilan, strategi satunya kelompok heterogen gitu ya, dari dua diskusi tanya jawab dan presentasi kelompok. Menjadi rencana pengembangan. Tanahnya gitu kan ya, dari yang kemarin kan aspek dan strategi pengembangannya ada 5. Kira-kira pengembangan berikutnya apa nih? untuk aspek pengetahuan kemarin hasil refleksi memang ada beberapa satu dua tahapan yang beberapa siswa di situ masih belum maksimal. Kita diberikan contohnya kita diberikan peta konsep, dia bisa sudah banyak yang bisa menangkap peta konsep itu, tapi ada beberapa anak yang dia masih belum bisa menangkap dari maksud dari peta konsep itu. Jadi ketika diminta untuk menggambarkan lagi, itu masih ketika diminta menggambarkan lagi dia membuat garisnya itu harusnya ke bawah, dia bikin ke atas gitu. Jadi kayak terbalik. Nah, strateginya yang nanti tindak lanjutnya barangkali ketika mengajarkan saya menggunakan peta konsep, saya gambar sendiri supaya ketika anak diminta untuk menggambar ulang, istilahnya merecall lagi pengetahuannya melalui peta konsep, dia paham gitu dari mana ini alurnya itu seperti apa. Karena yang saya sampaikan itu peta konsep yang sudah terus untuk keterampilan mengkomunikasikan, kemarin itu hasil dari refleksi bersama teman-teman juga, bersama rekan-rekan juga, ketika kan asesmen terakhir itu per kelompok itu saya sajikan gambar, anak-anak mengobservasi gambar itu, menganalisis gambar itu, di situ apakah ada apa saja komponen objektifnya, komponen objektifnya. Nah, saya itu memberikan gambar yang sama ke setiap kelompok. Dan tindak lanjutnya adalah ketika ada asesmen untuk menganalisis gambar, dicoba untuk gambar yang berbeda, sehingga ketika anak-anak mengkomunikasikan secara berkelompok ke depan, ketika kelompok yang satu itu sudah tampil, kan kalau sama kelompok dua juga ya pasti itu lagi, jadi kurang menarik gitu. Kalau gambarnya beda gitu, jadi yang lain akan tetap memperhatikan gitu, dan itu juga bentuk barangkali diferensiasi konten juga gitu. Akhirnya diferensiasi bisa ke diferensiasi konten juga. Untuk kelompok itu bisa dilihatkan file yang misalnya itu yang tabel itu karena kita tindak lanjut dalam bentuk tabel. Nah, kita coba buat bersama-sama karena
yang baru sangat mengembang diri. Jadi kalian bisa sekali. Oke, tadi ada. Ya. Coba dibuat mesin saja. Nah, tadi berarti kan untuk yang sini aja kan aspek yang pertama itu aspek pengetahuan, bisa jadi aspek pengetahuan. Kita lihat untuk aspek pengetahuan. Pengetahuan namanya. Jadi apa nih yang akan sampai tadi? Tadi kan anak material. Kemudian ukuran keberhasilannya apa nih kira-kira nanti ketika panel mengatakan kenyamanan menjadi pembelajaran lebih komunikatif, ukuran keberhasilan di anaknya bisa terlihat seperti apa? Keberhasilan anak berarti dapat lebih mudah atau apa, atau dapat mengulang misalkan seperti apa gitu ya. dapat mengulang pengetahuan yang Ya, didapat betul. yang melalui penggunaan media. Ya, kemudian pendukungnya nih berarti apa? Strategi pembelajaran di sini atau apa nih? Pendukungnya media yang strategi yang begini. Ya, seperti menggunakan berarti apa strateginya nanti makanya dijawab lagi. Kemungkinan diinstal lagi, Iya. dan hanya saja berarti ketika penyampaian Iya. pengantarnya Iya. itu saya lebih aktif itu Nah, tidak hanya seperti itu ya media dan strategi pembelajaran mungkin. Pembelajaran apa langsung go. Oke, berikut waktunya berarti pembelajaran berikutnya mungkin ya. Ya. Berikutnya nanti akan Oke, nah, yang kedua berarti aspek keterampilan nih Pak Nan, ketika kan anak mereka harus belajar gitu ya dan beranggapan lain gitu ya, apa nih harus kembangkan gitu kan. kalau aspek pengambilan bersesuaian dengan persepsi bukti era agama Nah, materi atau topik ya topik. oh ya agama kelompok Contoh. yang bisa dalam hal ini dalam asesmen Asesmen itu. dengan berkaitan dengan Ya, asesmen di berarti ukuran keberhasilannya apa nih nanti? Pilihan anak. usia Jadi apa nih? topiknya iya. dengan Contoh ya. Sajikan berkelompok, sajikan kelompok lain mungkin ya. yang disampaikan Sampaikan. dan disajikan Hmm. kelompok lain. Jadi dia juga merasa ketika
supaya menarik atau excited itu Ya. saya jadinya apa ya? Dia senang gitu Senang, betul. untuk Itu menyampaikannya. topik dia kan ya. Ya, dan juga dia tertarik untuk menyimak dari Yang lain yang ya. lain seperti itu. Siap. Ini pendukungnya berarti sumber yang beragam dan dia juga kalau kemarin kan saya buat itu di lembarnya cukup kecil. Barangkali nanti bisa saya kasih lembar yang lebih besar supaya ketika di atau bisa juga saya foto dulu terus ditampilkan di depan itu supaya bukan hanya oleh kelompok penyaji tapi juga oleh kelompok audiensnya juga. Ya bisa ditampilkan lah ya. Iya betul. Jadi ini pendukungnya berarti sumber yang beragam dan media yang lebih Ya, waktunya ini sama. terus Berikutnya kelompok heterogen ya, strategi kelompok heterogen. Nah, kemarin itu hasil refleksi memang ketika saya memilih kelompok heterogen itu langsung dipilih secara random menggunakan aplikasi. Ya kan. Tapi memang ada beberapa kelompok yang hasilnya itu ternyata belum proporsional. Dari situ saya melakukan intervensi gitu. Barangkali kalau kedepannya tentukan dulu perlu ada pemetaan dulu, pemetaan profiling ya, dulu, baik. supaya kalaupun nantinya saya harus mengintervensi untuk membuat kelompok untuk proporsional, itu saya sudah ada caranya. Kalau kemarin karena kemarin itu kejadiannya ada satu kelompok itu 5-6 orang. Di kelompok ini ada perempuannya cuma satu, di sini ada cuma satu. Jadi saya mengintervensi yang itu aja supaya seimbang nanti perempuannya gitu. Sedangkan saya belum mempertimbangkan terkait dengan kemampuannya. Tapi pada waktu pemetaan dan kemampuan awal juga. Assessment berarti ya. Diagnostik dulu. Keberhasilan apa ya ketika bahwa Pak Anan akan setelah pemetaan berarti kan ya cukup sulit ya, tapi ya kelompoknya lebih apa berarti proporsional. Kalau melihat dari sisi anak-anak tuh mana pengen kelompoknya sama ini terus gitu. Jadi kalau berbeda deh kan ya kalau berbeda sepatu profiling kan ya kelompok yang kompetensi ya keseimbangan dari setiap kelompok kegiatan ya contohnya terus pendukungnya berarti asesmen diagnostik untuk kemampuan awal ataupun hasil pembelajaran sebelumnya. ya sebelumnya berarti ya sama ya. Kemudian yang keempat di diskusi tanya jawab apakah ada perlu pengembangan kan? Apakah ada kemarin Kalau kita diskusi lihat tanya diskusi dan tanya jawab jawabnya ada perlu pengembangan lagi kalau asalnya memang tidak maksimal anak-anaknya misalkan tidak kalau dari interaksi antara guru dan murid itu sudah cukup. Barangkali yang belum optimal itu saling
saling mengomentarinya, Oh, saling iya. menanggapinya. Betul. Cuman Di dalam kelompok itu berarti ya? di dalam kelompok dan antar kelompok. Kalau di dalam kelompok sudah ada, jadi misalkan seperti anak. Kan ini mah berarti diskusi dan tanya jawab ketika berkelompok gitu. Oh iya, iya. Kalau berkelompok sudah ada. Sudah maksimal berarti ya, berarti memang ya tidak diperlukan pengembangan lagi karena sudah maksimal kan di dalam kegiatan sudah bagus Iya. ya. Berarti bagaimana mengenai presentasi kelompok nih? Ketika anak mengkomunikasikan sudah Masih bagus, belajar. masih belajarnya, hanya saja ketika menanggapi Menanggapi, hasil nah, belajar itu ya. dari kawan-kawan Teman lain, lain. teman yang lain, mereka masih belum apa ya, masih belum muncul gitu, atau masih belum terlihat daya kritisnya Ya. ketika mengkritisi hasil Kira apa nih? kerja. Tujuan yang tadi disampaikan nanti kemampuan untuk Menanggapi itu menanggapi hasil dari orang lain ya atau rekannya gitu ya, kelompok lain lah. karena kenapa kalau saya pembahasan lagi ini di kelas itu saya lihat kan anak-anak sudah berkembang di era sekarang. Aku tuh sering seperti kalau saya membahasakannya di kelas itu, kalian kan suka komen gitu ya ke orang lain gitu. betul, betul. Tapi komennya itu jangan asal Betul, komen. bagus, bagus. Jadi ketika presentasi kelompok saya coba untuk munculkan dia menanggapi yang lainnya, supaya ketika dia mau menanggapi secara logis, secara kritis itu bisa menyampaikan secara baik Iya. dan memang tepat sasaran. Iya. Gitu. Apa yang dia misalkan, kenapa kamu mau begini? Iya. Nah, tapi itu kan memang berdasarkan Betul. fakta, bukan subjektivitas Iya. saja gitu. Tapi tadi kan dipelajari itu begini, kenapa Iya. ditampilkannya Betul, begini, betul, misalkan betul. seperti itu. Nah itu yang coba untuk Iya. dilatih atau dirangsang. Dikembangkan lah ya. Ya, dikembangkan. Bagus saya kira. Itu kurang bahasanya apa nih kira anak-anak? Berarti mengembangkan. Mengembangkan. Ukuran keberhasilannya Ya anak-anak seperti apa kan ya? dapat mengajukan pertanyaan lah Betul. setidaknya, Minimal mengajukan ya, pertanyaan pertanyaan betul. kritis. Tidak mudah itu. Dia mengajukan pertanyaan kritis terhadap Yang disampaikan oleh rekan lainnya mungkin juga ya. Sampai terhadap oh iya ya itu betul yang perlu dikembangkan. Atau yang baik. Oke, bentuknya kira-kira apa Pak? pertemuannya berarti dinamika kelompok. Dinamika kelompok dan media juga. Betul. Medianya. Nah, yang tadi itu akan medianya beragam ya, Iya. nyambung dengan yang masuk keterampilan. Oh, baik, luar biasa nih berarti berikutnya ini yang akan dikembangkan Pak Anan ya, rencana aksinya. Ini rencana aksi yang akan kita kembangkan. Oke, tadi untuk pendukungnya sudah ada gitu ya, sudah lengkap. Dan berikutnya apa yang diharapkan dari saya nih satu kepala sekolah Pak untuk mendukung rencana tadi gitu ya yang sudah disampaikan gitu agar ya perubahan pengembangan tersebut akan terus diharapkan. Gitu. Tentunya kalau dari kota sendiri selaku pimpinan, saya bisa kami berharap untuk dukungan Siap. dalam hal ini selalu memberikan masukan. Ataupun ketika biasanya kan kami agak apa ya, dengan informasi-informasi terbaru itu agak kurang lihai lah. Biasanya dapat informasinya kan dari Siap. Bapak, ini ada pelatihan kompetensi Betul, tentang iya. ini, barangkali itu yang Siap. kami kita harapkan ada gitu. Terus dukungan untuk
ketersediaan media Siap. yang bisa diusahakan gitu, yang bisa diusahakan. Nah, barangkali seperti itu. Ya, baik, berikutnya nih, apa atau gimana langkah-langkah yang akan Pak Anan siapkan untuk memulai rencana tadi? Saya mungkin akan menerapkan rencana ini juga dikolaborasikan nanti dengan penerapan dari Iya. tadi juga sudah mulai untuk deklarasi AMR Iya, merancang kembali. merancang kembali. Nanti tugas akhirnya saya harus menerapkan literasi di kelas, pengembangan literasi. Saya rasa ketika yang coba dikembangkan untuk pembelajaran interaktif itu yang tadi sudah berhasil ramu, ininya rencananya saya rasa ini sudah sejalan, jadi nanti bisa saya lakukan. Barangkali langkah awalnya nanti menyusun kembali rencana pembelajarannya supaya bisa lebih tersusun. Terus nanti juga saya barangkali minta untuk menanggapi observasi atau nanti saya coba dokumentasikan, nanti diminta umpan baliknya apa saja yang memang sudah terlaksana atau belum. Nah itu mungkin menjadi refleksi yang berkelanjutan pada itu. Baik. Kemudian apa komitmen Pak Anan untuk rencana tindak lanjut tadi nih yang kita bahas hari ini, Pak? Kalau komitmen saya pasti harus berusaha untuk dilaksanakan, dan beberapa hal yang memang menjadi kelemahan saya dalam hal ini mengkomunikasikan pembelajaran ke anak-anak, itu harus ditingkatkan lagi, penguasaan kelas juga, pengelolaan kelompok juga, dan pengelolaan alokasi waktu, karena berhubungan dengan kegiatan kelompok pasti harus ada pengondisian yang lebih. Oke, kapan Pak Anan akan melaksanakannya? Saya rencanakan ini barangkali 2 minggu sampai 4 minggu ke depan. Tapi perlu ada analisis juga, analisis untuk melihat penerapan ini bagaimana, dan capaian yang sedang berjalan di kelas itu nanti disesuaikan juga dengan topik. Jadi rencanakannya 2 sampai 4 minggu. Lagi kelas. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Pak Anan di dalam menjaga komitmen pengembangan diri ini? Pastinya dari Bapak selaku pimpinan dan juga rekan sejawat yang biasanya menjadi teman berdiskusi, apalagi rekan-rekan yang terbangnya sudah lebih tinggi gitu. Saya sering banyak sekali mendapatkan masukan untuk menghadapi situasi yang mungkin barangkali buat saya baru gitu, baru ditemukan. Masuk di dalam pengelolaan tadi ya, dinamika kelompok. Ini seberapa yakin nih Pak Anan nih yang akan melaksanakan rencana tindak lanjut ini? Kalau saya untuk melakukan rencana tindak lanjut, saya akan merasa yakin, sangat yakin kalau nanti perencanaannya sudah selesai gitu. Nah, sekarang nanti langkah pertamanya ya membuat perencanaan dulu, siapkan perencanaan dulu yang lebih matang, yang lebih matang. Setelah itu barangkali saya bisa mengukur nantinya kira-kira tingkat keberhasilannya seperti apa. Tapi kalau melihat dari apa yang memang perlu ditingkatkan, memang cukup sulit, tapi bisa dioptimalkan atau bisa diraih sedikit demi sedikit. Baik Pak Anan, sebagai umpan balik nih di kegiatan di obrolan kali ini, di kesempatan kita hari ini, bagaimana nih kesimpulan dari Pak Anan dari keseluruhan pembicaraan kita? Kalau kesimpulannya barangkali yang saya dapatkan tadi masukan juga beberapa. Jadi kadang ketika merefleksi sendiri itu merasa sudah benar, merasa paling benar gitu. Kalau merasa ada yang salah itu kayak merasa paling bersalah gitu. Tapi kan ada diskusi seperti ini, memang ketika saya melaksanakannya sesuai
sesuai ada apresiasi, kalau tidak sesuai berarti ada masukan dan sebagainya, dan itu membuat saya bisa lebih tenang gitu dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan refleksi dalam kegiatan pembelajaran gitu. Terus alhamdulillah juga sudah mendapat gambaran, berarti ya tindak lanjutnya untuk peningkatan kompetensi saya juga seperti apa, dan ini buat anak-anak kan akhirnya ya untuk ya. Baik Pak Nan, terima kasih untuk hari ini. Sepertinya kita sudah punya rencana tindak lanjut tadi ya, yang akan saya lihat lagi untuk dua minggu ke depan. Kami lihat lagi kemudian direfleksi lagi seperti apa rangkaian dari observasi ini gitu ya, dari kemarin pelaksanaan dan sekarang pasca, kemudian menjadi tindak lanjut, dan nanti berikutnya akan ada tindak lanjut dari sini, sehingga ya tadi perbaikan pembelajaran ini menjadi kebutuhan, gitu, menjadi kebutuhan kita semua lah, dan berdampak, insya Allah akan berdampak kepada hasil pelajaran. Untuk hari ini belum bisa, karena ini siap dulu Pak ya. Ya, assalamualaikum.